Ya, teman-teman, hari ini di pagi hari jam 8.16, maaf, tanggal 12 bulan Februari ya. Sebelum pembukaan market, teman-teman ya, saya mesti ada waktu sedikit, teman-teman ya. Saya coba untuk membahas emiten teman-teman yang untuk updateannya aja. Oke. Terima kasih teman-teman selama ini suka support channel ini ya, dari mulai yang nge-subscribe, nge-like, nge-share, terus memberikan komentar. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan bermanfaat, apalagi video-video yang sebaiknya tidak akan bermanfaat. Dan semua emiten-emiten yang saya bahas itu kan emiten teman-teman ya. Terus saya mengingatkan teman-teman, sekarang lagi posisi downtrend, lebih baik teman-teman tunggu aja. Saya sarankan tunggu aja, yang mau average, yang mau beli tunggu aja dulu. Kita akan tunggu IHSG hijau dulu sebentar. Asing sudah mulai masuk lagi, dan nanti perlihatkan dari teman-teman itu broker-broker foreign yang sudah mulai masuk di emiten-emiten apa aja. Dan apakah lihat dulu juga bandar-bandar lokalnya apakah sudah akumulasi lagi atau enggak. Selama MA10 masih menuju ke bawah, lebih baik teman-teman santai aja dulu. Kita berusaha untuk bersabar ketika mengambil keputusan untuk membeli ataupun mengaverage sebuah emiten. Tolong teman-teman bersabar aja ya. Seperti halnya ketika menunggu nyangkut, nah ketika menunggu beli juga harus bersabar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ada emiten apa nih yang mau dibahas? Itu ada Omed ya. Kita lihat Omed. Ini Omed teman kita sudah nyangkut agak lumayan ya, bukan nyangkut, turun agak lumayan. Sejak di sini dibahas di sini nih, ini psikologisnya. Karena sekarang lagi dimainin psikologis. Kenapa? Si bandar lokal itu terus akumulasi teman-teman, tetapi si bandar foreign itu terus distribusi. Nah, antara distribusi dan akumulasinya cenderung lebih banyak distribusi foreignnya. Bahkan foreign itu tidak pernah ngambil yang agak banyak, cenderung dia ngejual. Jadi kita akan nunggu si Omed itu teman-teman, lebih baik tunggu dulu si Omed ini diakumulasi sama asing. Kalau mau average juga tunggu aja dulu. Oke teman-teman ya, kemarin sudah bagus sebenarnya di MA10 nya ya, karena emang pasarnya seperti ini. Kalau kita lihat dari keseluruhan sebenarnya lagi posisi downtrend teman-teman ya. Dan sekarang juga lagi posisi downtrend, agak menjauh dikit. Kemarin dikasih space di sini kemarin ya, turun. Nah, kita kasih quit highlight ke sini ke 178, walaupun satu sama walaupun satu jajar, kita pilih yang terdekat aja. Itu ada area gap untuk kenaikan nantinya teman-teman. Kalau kemarin sudah 2 hari ini ditahan ya, sama 11 sama 10-nya itu agak ada kemenahan, ditahan di tanggal 11-nya. Tetapi posisinya ini si bandar lokal cenderung ada distribusi dikit ya, tapi pengambilan lebih banyak daripada distribusinya. Oke, kita lihat untuk tanggal 11 aja. Sini LG masih tetap akumulasi untuk si Omed ini ya. Jadi sementara ini si LG terus akumulasi ya, terus-terusan LG terus akumulasi. Artinya ini mau diambil sama si bandar lokal teman, terutama si LG. Tahu sendiri LG itu kalau sudah naikin harga ya luar biasa teman-teman ya. Banyak emiten-emiten yang diuaikan sama si LG ini, rata-rata up-nya luar biasa teman-teman. Juga tinggal tunggu sabarnya aja. Si LG lagi terus akumulasi, sementara ini foreign cenderung jualan. Kita tunggu foreign berhenti jualan, dan minimal dia berhenti ataupun ada pemungutan suara. Si bandar foreign cenderung dia terus jualan teman-teman ya. Perhatikan buy-nya malahan untuk seminggu ini aja tidak melakukan pembelian untuk si foreign ini. Ini sepertinya emang si foreign mau keluar, tapi pengen ada yang nerima. Soalnya di sini teman-teman kita mungkin tidak ada yang nerima yang begitu bagus, makanya si LG cenderung berhati-hati. LG aja sudah ngambil 6,4 miliar dari mulai tanggal 1 Januari teman-teman ya. Tanggal 2 mulai tanggal 2 Januari ya, tanggal 2 Januari sudah ngambil sekitar 64. Jadi selama bulan Januari ini aja si LG ini sudah ngambil besar. Cenderung kalau namanya bandar pingin harga murah teman-teman. Apakah bisa kejemput lagi ke harga 190? Bisa teman-teman, karena ini emiten yang lumayan teman-teman ya. Harga cuman kalau dari harga wajar cenderung menurun teman sebenarnya ya. Dari 200 ke 190, tapi tidak terlalu signifikan untuk penurunannya. Nah, ini target saya 190 teman. Ini target pertama saya ya di sini ya. Belum tersampaikan, baru hanya ketembus sedikit ya di sini ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Cenderung lebih baik santai aja teman-teman. Ini pasti di up kok teman-teman, karena si LG aja mau ngapain istilahnya beli segitu banyak kan kalau tidak mau jualan. Intinya ke situ teman-teman. Lagi nunggu foreign aja berhenti jualan.
lagi nunggu poren berhenti jualan. Smart money juga sudah mulai kumpul-kumpul terus, ada beberapa penjualan dan smart money berhasil jual dengan baik. Tapi ada beberapa si smart money ini harus kalah di sini, area sini kalah, dan sekaligus ini adalah ada yang apa namanya, ada broker yang berusaha untuk ikutan, ternyata diusir ya. Terus naikin lagi sini juga kita lihat nih untuk tanggal 11 dulu deh. Ada apa namanya, ada peristiwa apa? Tanggal 11 kita lihat ada peristiwa apa tanggal kemarin ya. LG, YP, EP, PXL, XL kita tinggal tanggal 10-nya. Si BQ berusaha ya. Si BQ terus keluar teman-teman ya. Makanya si BQ ini mau masuk tapi tidak diizinkan teman-teman, yang seperti saya bilang itu ya. Ini BQ masih terus keluar. Kita cek juga tanggal ini harus satu-satu teman-teman. Kalau nah BQ masuk kan, BQ masuk waktu tanggal 6. Nah tanggal 6 kan BQ masuk lagi nih teman-teman ya, tanggal 6 masuk lagi. Berarti betul si BQ itu tidak diizinkan untuk masuk teman-teman ya. Makanya si AG langsung dihajar aja sama si AG, noh makan gitu kan. Nah ternyata kan tidak di up kan tanggal 7-nya. Coba lihat tanggal 7-nya si BQ keluar nggak? Nah si BQ langsung keluar kan. Tuh ini lagi tunggu si BQ keluar tanggal 10-nya. Si BQ berusaha untuk masuk tapi tidak diizinkan. LG masuk, BQ keluar. Tuh akhirnya ketika tanggal 10 di sini teman-teman, si BQ mau ngebuang, akhirnya ya udahlah saya keluar lagi tanggal 11-nya. Coba lihat. Ini ada pengganggu tapi tuh akhirnya kan si LG juga ngambil lagi. Jadi ini ada pengganggu yang mau masuk tapi tidak diizinkan sama si LG. Maka si LG ngasih barang tapi dikebawahin lagi gitu ya. Nah itulah teman-teman yang namanya seorang bandar apabila mau akumulasi ada yang mengganggu ya cenderung seperti ini, akan ditekan teman-teman, ditekan, tidak bisa untuk bergerak, tidak diizinkan untuk masuk teman-teman ya. Kalau sudah diizinkan masuk dan si LG sudah cukup, biasanya ya udah ayo kita berperang gitu kan. Si LG juga harus dapat untung. Makanya si LG terus-terusan ngebeli, tapi kalau ada bandar masuk yang segitu besarnya sampai menghalangi dia untuk akumulasi, ya cenderung dia sudah punya tujuan pingin akumulasi dari teman-teman kita, contohnya dari Excel untuk yang katos dia mau nerima ataupun yang mau take profit mau terima gitu kan. Ya teman kita juga tidak semuanya katos, pasti ada yang lebih untung, yang istilah yang beli di bawah gitu kan. Tapi ketika ada sebuah broker yang besar masuk teman-teman melebihi akumulasi dia, kayaknya dia sudah mulai terganggu. Akhirnya udah dihajar, ditunggu 1-2 hari. Kalau masih belum keluar, masih akan terus dihajar ke bawahin teman-teman. Makanya kemarin terakhir tuh si BQ itu ngambil tanggal 10 keluar tanggal 10 ya. Nah si BQ sudah keluar tanggal 10 dengan 56.000 lot dan langsung diterima sama si LG dengan baik hati gitu kan teman-teman. Nah ini kalau ada pengganggu lagi, perhatikan si BQ. Kalau si BQ ngambil lagi terus diizinkan naik teman-teman, nah, biasanya si LG udah siap untuk jualan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Itu prasangka saya. Tapi kalau si BQ masuk lagi terus dengan jumlah besar, ingat ya dengan jumlah besar ya. Tapi kalau jumlah kecil mungkin si BQ si LG juga nggak jadi masalah. Mungkin ini si BQ masuk dengan jumlah besar, maka akan diusir lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Ataupun nanti si BQ emang sebagai siasat daripada si LG gitu kan. Jadi si BQ ngambil dari retail, nanti si retail yaudah sekalian yang ngambil, saya akan ngambil biar besar, sekalian ngambilnya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si OMED seperti itu ya. Jadi ini cenderung si BQ ini agak mengganggu sedikit, biarin aja. Makanya selama si BQ tidak mengganggu ataupun tidak melakukan akumulasi yang signifikan, mungkin si LG ini si OMED ini akan ditahan cenderung sideways itu. Kemarin udah enak-enak kan sideways sini kan, sideways ngambilin barang-barang daripada poren. Karena cenderung si LG kayaknya mengambil barang daripada poren teman-teman. Cenderung dia dikit-dikit ngambil daripada poren, naikin lagi, nanti turunin lagi dikit-dikit, naikin lagi, turunin, seperti itulah. Mungkin ada perjanjian di luar itu ya, nanti juga pasti ditaikin kok teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan di 174 hampir ketembus ya, dikit lagi, cuma kesentuh aja, biarin aja teman-teman ya.
MA10 kan lagi menuju ke bawah, artinya lagi downtrend, maka berhati-hatilah teman-teman ya. Kalau mau average ataupun mau ngambil lagi, nanti teman-teman ini aja, tunggu aja MA10 di bawah candlenya, itu cenderung akan, kalau dari posisi cenderung masih murah teman-teman, dan cenderung masih ke bawah. OMED ini masih ke bawah teman-teman ya. Ini punya supportnya di angka 100 berapa nih. Nah di sini teman-teman, ini support dia. Kalau dia tembus, berarti apa, kalau dia tembus di angka 170, hati-hati teman-teman, dia akan ke bawah. Lebih baik teman-teman santai saja, tunggu dulu, karena si AG juga sudah akumulasi terus-terusan, artinya lagi diakumulasi sama si AG ini. Oke, nanti suatu saat juga pasti diangkat kok teman-teman ini ya. Apalagi kalau lihat posisinya ini cenderung kemarin itu di bawah, habis itu langsung diangkat lagi ke angka 180. Target di sini ya 208 ke harga tengahnya ataupun ke 190 aja. Ya, saya tidak jauh-jauh, sempat menuju sudah mulai ngumpul lagi lah. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk OMED ya. Lanjut ke emiten apa nih? PMMP nyangkut 121. 121 lumayan tinggi juga ya, 121 ya PMMP ya. Kita lihat teman-teman, PMMP parkir di gocap, endingnya oh ya. Kita lihat PMMP ya. PMMP. Kita lihat PMMP akhirnya ending di gocap. Wush, mantep ini. Mantap terjunnya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah emiten yang di downtrendkan ke angka 200 terus di up. Ini adalah emiten yang sudah di up ya. Saya suka pernah bilang kan, ini adalah emiten yang sudah di up, artinya ini hanya untuk penurunan dikembalikan kepada market, artinya siap-siap kita nerima gitu kan. Nanti targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. Tidak bisa ke harga, bukan tidak bisa, saya tidak akan menarik ke angka 600-an ya. Walaupun di sini banyak tanda-tanda kenaikannya, tapi sementara ini kita targetkan aja ke setengahnya aja dulu teman-teman ya. Ke setengahnya dulu, mungkin di angka 183 gitu ya. Jadi ini kan pas banget di bawah teman-teman. Ini tahun berapa nih? Tahun 2020 ya. Nah ini pas banget di bawah, dikit lagi ke bawah lagi ya. Tinggal nunggu pantulan aja sebenarnya teman-teman ya. Tinggal nunggu pantulan aja ini. Nah sementara ini PMMP biarin aja 121, 121. Nah masih ada, saya punya target 149, 134 di angka 118. Nah mungkin ketinggalan teman-teman ya. Di angka gap, sini ada gap teman-teman, ada gap sangat lebar banget. Di angka 149 juga ada gap lebar. Ini target utama angka di angka 243 teman-teman untuk si PMMP. Kapan waktunya? Saya bukan bandar, saya bukan siapa-siapa teman-teman ya. Suatu saat dia akan kesini kok teman-teman. Santai aja, karena sekarang lagi didowntrendkan, biarin aja. Endingnya digocap, betul. Sekarang udah digocap, dia nyadar karena apa? Nyadar kiri. Oh belum ketahuan ya, harus ini sekarang sudah jam 8 soalnya teman-teman ya. Nah sebentar teman-teman. Nah terakhir teman-teman, terakhir dia lagi ada pembuangan. Nah ada pembuangan, terakhir ada pembuangan, kita cek untuk 11. Domestik YPKK CC CPCC XL YP. Nah peak berarti di sini KK CCSQ BQ DH sebagai bandarnya ya, sebelah kanannya. Jadi teman-teman kita sudah ngambil, ada CP sih masuk teman. Kita cek dari tanggal 10 ya. Kita cek dari tanggal 10 2 hari ini. CC PDKK SQ ya. YP tetap ngambil, CP tetap ngambil ini. EP sudah mulai ngambil. Ini teman-teman kita nih YP sama XL sama EP ini mungkin dari Bangar, YP-nya dari karangan retail teman-teman. Ini YP dari karangan retail, jadi lagi ngambil barang. Kalau saya lihat sini si bandar lokalnya cenderung ngejual dulu teman-teman. Poran juga sama lagi ngejual, malahan si Poran itu liburan teman-teman, tanggal berapa nih? Tanggal 5 Februari sampai tanggal 11 itu dia liburan, tidak ngambil apa-apa teman-teman ya. Nah di sini si bandar si apa namanya smart money-nya keok teman-teman ya. Keok dalam artian dia tidak bisa menjual di harga lebih tinggi lagi, karena emang gencaran daripada seorang bandar untuk membuang barang. Tapi ini sementara ini sudah mulai dipungut lagi sama si bandar, maaf, si smart money teman-teman, walaupun sedikit-sedikit tapi sudah mau dipungut lagi. Kita tunggu smart money yang lebih tinggi lagi ke teman-teman, karena waktu di area tanggal 24 ini dia kalah waktu jualan di sini teman-teman. Di 4 Februari dia kalah.
Jualan di sini dia kalah teman-teman ya. Nah di sini nih hanya bisa papo mungkin ya. Nah ini untuk sementara ini mungkin bendungan daripada si bandar lokalnya cenderung pingin keluar dulu. Nanti mungkin mau dienolkan dan nanti akan diambil lagi dari harga termurahnya teman-teman. Kalau perhatikan teman-teman di sini nih, ini adalah area bandar untuk memaaf harga bem. Setelah itu langsung dibuang. Nah ini mau dibuang di harga berapapun kalau sudah dapat harga dari 600 ya cenderung murah teman-teman. Bukan cenderung murah, cenderung pasti sudah modalnya sudah diambil, untungnya sudah ada, dan sisa barang itu adalah sebagai keuntungan dia. Jadi mau dijual di harga berapapun tetap untung teman-teman, itulah bandar. Nah nanti teman-teman seperti itu ya. Ini lagi posisi downtrend, tunggu smart money masuk dulu karena sudah mulai masuk. Karena biasanya smart money itu masuk ke kalangan retail, bisa XL, bisa YP gitu, bisa EP ya, bisa XC kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Nah ini disinyalir si bandarnya sudah keluar itu antara CC, PD sama si kakak teman-teman. Itulah bandar yang memimpin di PMMP ini ya. Karena 2 hari ini dia melakukan pembuangan yang lumayan teman-teman, tiga broker teratasnya ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nanti tunggu aja si smart money ini masuk kembali, karena kalau smart money sudah mulai masuk, dia dari kalangan retail teman-teman, tapi punya modal lumayan besar. Tapi terbatas teman-teman, beda dengan bandar ya, punya modal besar dan tidak terbatas. Tapi kalau untuk istilah fund manager ya masih terbatas dananya, walaupun besar tapi terbatas, karena dia cenderung ngejualan juga sama teman-teman seperti market maker gitu kan. Mereka adalah lawan daripada market maker biasanya fund manager itu ya. Nah kalau kita bagaimana, kita ngikutin aja, ngikutin mereka, mau ngikutin bandar atau fund manager ya terserah teman-teman gitu kan. Biasanya kalau sudah smart money sudah mulai masuk, sudah model di sini nih teman-teman, di area tanggal 14 kan smart money masuk tinggi, ada kenaikan. Nah itu berarti si smart money menang di sini gitu kan. Nanti di sini, di sini smart money kalah teman-teman, di sini kalah. Ya seperti jualan lah teman-teman, harus ada yang istilahnya, harus ada yang makan dan harus ada yang dimakan ya. Kebetulan ini kebetulan yang dimakan teman-teman. Akhirnya si bandar istilahnya si bandarnya menang gitu. Ayo makan sini gitu. Saya tinggal untungnya doang gitu. Ayo silahkan gitu kan, seperti teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PMMP seperti itu sabar aja, walaupun sudah 50 tetap harus teman-teman nanti waspadain, harus lihat nanti smart money-nya ya. Smart money sudah masuk kembali beberapa 2 hari ini, tinggal tunggu smart money yang agak lumayan tinggi untuk pengambilannya. Biasanya di situ suka ada kenaikan. 121 masih bisa kejemput teman-teman ya. Asal teman-teman bersabar dengan waktu. Nah, mumpung sekarang 50 mungkin bisa di average dikit-dikit, turunin tensi sampai ke angka, nah sini aja teman, target ke angka 103 aja. Mungkin kalau di bawah angka 100 agak lumayan teman. Kalau teman-teman punya dana, average aja sampai ke harga di bawah 100 aja. Di sini aja 99 98, biar nanti ke target 102 bisa kejemput. Di sini ada sekepala merah teman-teman ya, untuk area penjemputannya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk PMMP seperti itu harus bersabar karena si barang lokal lagi jualan. Smart money sudah mulai masuk pelan-pelan, tapi kemarin waktu terakhir smart money kalah, akhirnya dia harus ngambil pelan-pelan juga untuk mengimbangin pergerakan daripada seorang bandar. Karena bandar pinginnya emang dijual semuanya, nanti habis jual semuanya baru dia akan biasanya suka ngambil lagi di harga terbawahnya. Oke teman-teman, lanjut ke emiten. Ada NAI longsor katanya 2 hari. Oke, nice. Nyangkut di harga 104 minus 30%. Ini sudah mulai sudah mulai ini ya, udada nih. Sudah lama saya ngebahas teman-teman, maaf ya. Langsung kita bahas deh NAI aja ya. NAI waktu bulan yang lalu dia masih untung teman-teman, kita masih untung ya di harga 26 gitu kan beberapa hari. Sekarang dia teman kita di 104, ada yang 104 ya. Kita cek naik dari 20 perak ya. Sekarang lagi dilongsorkan teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Sebenarnya target saya sudah tercapai teman-teman. Target tercapai 1401 ya. Ini juga semuanya sudah terlewati. Kita atur ulang teman-teman ya. Nah ini sebenarnya ada di 187 target itu teman-teman. Kita atur ulang untuk kenaikan berikutnya ya setelah pembuangan. Nah ini adalah semua arah kena suspend. Diarahin lagi ya
otomatis ini harus ini dikena apa namanya, skema FCA gitu kan. Nah sekarang perhatikan teman-teman, bandar lokal jualan, dia berhasil jualan di harga tertinggi, dia ngambil sejak kapan? Nah sejak sini teman, sudah ngambil di harga 20 perak, 22 perak, dia dedet ya, terus ngambil di arah-arahkan. Sekarang turun berarti ARB teman-teman, ARB, dan sini yang paling besar itu ketika tanggal 4 Februari dia ada si kepala merah, ternyata dia jualan teman-teman ya. Ini adalah target nanti berikutnya teman-teman 165. Cuman teman-teman ingat harus bersabar. Perhatikan ketika naik. Makanya saya teman-teman kalau emiten-emiten yang sudah arah-arah seperti ini saya hanya melihatin aja teman-teman. Saya tidak berani masuk. Kenapa? Karena prinsipnya kita harus beli di bawah, jual di atas ya. Fix ini sudah ada bandarnya, terdeteksi sudah ada bandarnya. Ini sudah istilahnya gini ya, diarahkan dari harga IPO-nya tahun berapa nih? Tahun 2023 dia diarahkan, lalu dikempeskan lagi kan, dikempeskan lagi teman-teman sampai ke harga paling rendahnya 14 perak. Terus diarahkan lagi di sini terdeteksi tidak bisa melebihi 173, dia hanya cenderung di angka 150. Berarti nanti teman-teman ke depannya tidak usah istilahnya tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Mungkin area-area 135, mungkin di sini kan ini area gap semua teman. Ini harus ditutup ya. Ini begitupun yang di sini harus ditutup teman-teman ya. Jadi mereka akan kembali lagi ke bawah ke harga paling rendahnya 18 dan paling agak rendah sedikit di 25 teman-teman untuk menutup area-area gap ini. Ini ada gap up itu harus ditutup, sama gap down juga bisa. Nanti kalau dia melakukan gap down ternyata ini adalah PR dia lagi untuk menutupinya, makanya mereka akan menutup kembali atau mereka terus di ARB kan. Kalau di ARB kan lagi ya cenderung dia akan kena FCA lagi, akan kena suspend lagi dan kena FCA lagi. Nanti skema FCA dikeluarin lagi sama dia, sama si bayi ini ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dia juga harus berpikir bagaimana dia membendung agar tidak terjadi FCA yang ke berapa kali ini ya. Berapa kali kena FCA ini? 1 kali, 2 kali kan ini suspend sama FCA. Lalu dia di ARB kan. ARB terus 1 2 3 4 5 ya teman-teman. Kalau 121 di angka sebenarnya bus 121. Di area tinggi juga teman-teman punya ya. Nanti teman-teman nih, kalau teman-teman ke depannya ya, kalau sekarang sih jadi masalah ya. Untuk ke depannya nih, ketika saham sudah arah-arah begini teman-teman hanya ngikutin dari MA10-nya aja. Jangan diputar baliknya, karena kalau diputar baliknya teman-teman akan diberikan kesempatan untuk harga bawah. Lebih baik teman-teman ketika MA10 sudah masih di bawah candle, artinya kan masih uptrend teman-teman. Disitulah teman-teman saatnya masuk. Kalau sudah pembalikan arah jangan teman-teman, karena kan cenderungan dia ke bawahin lagi ada, karena ini ada bandarnya. Seorang bandar itu biasanya akan memperlakukan sebuah emiten itu diangkat setinggi-tingginya, dijual di harga tertingginya, nanti akan diserok lagi di harga terbawahnya. Apa buktinya? Nih buktinya. Tuh, di harga tertinggi dia jualan, nih jualan ya. Nanti biasanya kalau dia besok ada kenaikan sedikit teman-teman ya. Nah, ada kenaikan dari sini, ada kenaikan sedikit, manfaatin itu teman-teman ya. Mungkin kalau 121 masih bisa lah kejemput teman-teman ya. 121 masih ada bisa kejemput. Ini tadi saya mengendari ke angka bonus ke 67 ya. Ini udah berapa persen nih penurunannya? Tapi cenderung dia kalau mengikuti irama daripada B ya, seharusnya sudah mulai sudah mulai 58 di sini teman-teman. Harusnya dia sudah mulai agak dinaikin dikit harusnya gitu. Cuman nggak mau ya udah silahkan, kalau nggak mau mah gitu kan. Ini sebenarnya target dia itu belum tersampaikan teman di sini nih. Kita lihat dia target dia itu harus tersampaikan di sini. Nah, inilah target dia teman-teman nih. Mana? Kalau ini nggak sampai 187 teman-teman ya. Kenapa saya tidak sampai ini teman-teman ke 87 ini? 87. Pada sini saya tidak punya target. Oh pas di sini. Kok di situ ya target saya ya? Jauh amat 149 target saya teman di sini nih. Di sini tidak ada apa-apa sih, ada target kayak nggak ada kan di sini ya. Harusnya di sini target saya teman-teman di 153 nih. Kita kembali ke depan, coba 153-nya kejemput nggak ya? Misalnya saya nggak salah ngasih titik kali teman-teman. 167. Harusnya gap ini aja nih harus targetnya nih.
Oke, kita lihat teman-teman ya, untuk kita kembali ke depan dulu deh. Oh iya, ini target saya teman-teman, udah kejemput ini berarti nih. Ya, harusnya sudah harusnya target sudah tercapai. Harusnya gimana saya teman-teman kalau sudah begini? Enggak, santai aja teman-teman. Ini target berikutnya. Si kepala merah target berikutnya. Waktu di sini kan 14.01-nya tercapai karena di situ ada gap teman-teman, di situ ada gap. Saya bilang kalau arah-arah seperti ini hati-hati, hati-hatiin aja lah gitu kan. ARB juga jangan sampai karena kan yang saya tadi bilang arah-arah ARB gitu kan pasti ada pantulan dikit. 104 masih bisa lah teman, 104 masih bisa untuk kenaikan sementaranya ya. Biasa suka ada kenaikan sementara kok teman-teman ya. Kenaikan sementaranya untuk tidak melebihi, biasanya tidak melebihi gunungnya gitu, hanya jadi bukit aja. Mudah-mudahan bisa ya. Harusnya udah sekitar 50% nih, soalnya udah mulai ada pantulan dikit ya. Kalau tidak ada pantulan dikit ya pasti kena UMA lagi dan kena suspend lagi. Karena si Bandar ini lagi posisi dia ngejual. Nah, tapi kabar baiknya si Bandar Poren belum keluar teman-teman, sedikit nih. Bandar Poren belum keluar sedikit nih. Ya, ini kabar baiknya. Mudah-mudahan tidak jualan ya, mudah-mudahan tidak jualan nih. Dia mau Poren di harga agak lumayan, pas di harga sekarang Poren ya. 2 hari ini dia di harga sekarang ini. Nah, mudah-mudahan si Poren bisa melakukan up lah teman-teman ya. Ini juga si GR juga sudah ngambil, udah lumayan ya. EPCPGLG ya yang ngeluarin yang banyak si EP. Nah, kalau si EP yang pegang sebenarnya suka agak lumayan teman-teman. Kita cek ya tinggal 13 Januari. 13 Januari. Sampai tanggal berapa ini? 3 Februari. Si CP ternyata teman-teman, si CP ini yang si CP di sini yang jual yang 4 Februari siapa? 4 Februari yang jangan signifikannya siapa? IU. Nah, IU teman-teman ya. Oh, berarti si CP masih ada di dalam teman-teman ya. Ini bandarnya berarti ada 2, ada si CP, ada si IU teman-teman nih. Soalnya CP masih terus ngambil ya. Malahan CP ngambil besar teman-teman di harga agak lumayan di sini ya ketika ada pembuangan nih. Nah, si IU lah. Nah, berarti si CP yang belum jualan teman-teman ya. Kalau kita runtut dari tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 Januari ya. Kita cek deh si CP masih punya barang 13 Januari sampai 11 Februari. Wow, si CP masih ada sama si GR. Nah, berarti ada kesempatan teman-teman ya. Jadi si bandarnya si IU sudah keluar, tapi di sini disinyalir ternyata bukan hanya si IU aja yang menjadi broker bandar di NIZ ini ya. NIZ ini ya, NIZ ini. CP ternyata belum jualan. Nah, kemungkinan ini bisa jadi sekarang adalah saatnya untuk kenaikan sementaranya ya. Bandar lokal juga belum, bandar Poren juga belum keluar walaupun sedikit. Poren adalah Poren teman-teman ya, sekitar 50 jutaan lah untuk si Poren ini di sini waktu di sini beli ya. Oke teman-teman, untuk naik seperti itu ya. Jadi teman-teman nikmatin aja nanti kenaikan sementaranya 104, kemudian bisa kejemput ya. Nanti teman-teman tolong nanti kalau suka dengan nice tunggu aja di bawah, karena kecenderungan di bawahnya itu seperti itulah bandar teman-teman ya. Nanti nikmatin aja kenaikan sementara. Ini juga sudah mulai harga murah teman-teman ya. Sudah mulai harga murah ya. Oke, untuk nice seperti itu ya. Mudah-mudahan si nice ini bisa apalagi untuk kenaikan sementaranya ya. Masih bisa jadi ke angka ini semua ini gap itu target semua teman-teman ya. 10 nah mungkin di sini teman-teman di angka 100 lah ya. Untuk kenaikan sementara 101 102 lah untuk kenaikan sementaranya. Oke teman-teman, mungkin untuk naik seperti itu ya. Harap bersabar aja walaupun si bandar lokal sudah jualan, tetapi ternyata ada bandar lain termasuk bandar naik juga, itu si CP sama si GR. Nah, mudah-mudahan CP sama si GR ini bisa menaikkan untuk harga sementaranya. Walaupun ingin harga selamanya silahkan aja, bisa aja teman-teman ya. Bisa aja terjadi seperti itu dalam saham, itu tidak ada yang tidak mungkin. Soalnya ini ada gap yang harus dilewatin sama dia. Jadi ke atas dia punya gap teman-teman ya. Secara 167 aja ada gap juga. Dan si kepala merah juga. Biasanya si kepala merah juga suka terjemput lagi teman-teman. Tinggal tunggu waktu aja teman-teman. Oke. Andaikan dia dibawa ke bawah, tinggal tunggu waktu aja. Average nanti di bawah aja.
Ya, tapi nanti biasa suka ada kenaikan sementara, nikmatin aja nanti kenaikan sementaranya 104 tak bisalah teman-teman ya. 101 misalnya 101 nih. Tunggu aja nanti MA10 di bawah karena mungkin itu akan menjadi terjadi kenaikan lagi teman-teman. Tapi kalau tidak terjadi ya otomatis dia harus ke bawahin lagi karena kecenderungan dia seperti tahun lalu sejarahnya di up kenaikan sementara 2 kali baru ke bawahin. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Selamat bertrading untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat untuk beraktivitas yang lebih baik lagi untuk trading ini, biar teman-teman semangat walaupun pasar lagi downtrend. Mudah-mudahan hari ini ada hijaunya teman-teman. Sekian, terima kasih. Ciao.